Pidato ilmiah promovendus oleh Dr. Hermawan Kartajaya dengan judul The Evolution of Marketing in the New Wave Changing Landscape. Saya persilakan kepada Dr. Hermawan Kartajaya untuk menyampaikan pidato ilmiahnya dengan judul The Evolution of Marketing in the New Wave Changing Landscape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak sekalian. Yang terhormat Rektor ITS Profesor Insinyur Priyo Suprobo MS PhD, para promotor saya, bapak-bapak Profesor Dr. Insinyur Suparno MSIE, Profesor Dr. Insinyur Udi Subekti MEng, Profesor Dr. Andes Nur Iriawan MIKOM PhD, Profesor Dr. Insinyur Budi Santoso Wiryodirjo MEng, dan juga pada segenap staf pimpinan Institut Teknologi Surabaya yang hadir di sini, para dekan, para direktur, para kepala departemen, kepala badan, juga yang terhormat 8 profesor tamu yang hari ini terima kasih sekali atas undangan kami berkenan untuk duduk bersama-sama dengan Senat Akademi ITS. Yang pertama adalah Profesor Gumilar Somantri, Rektor Universitas Indonesia, terima kasih sekali Pak atas kehadirannya. Profesor Wahyudi Prakarsa, terima kasih sekali Pak atas kehadirannya. Ini very senior dari Universitas Indonesia. Juga teman saya dari MWA UI, Profesor Aniati, terima kasih Prof mau hadir bersama kami. Juga Profesor Alex Tilaar, itu Ibu Marta Tilaar ada di situ, tapi profesornya ada di sini, luar biasa, terima kasih Prof mau hadir bersama kami. Kemudian juga teman saya Profesor Asril Asahari dari Trisakti, terima kasih. Profesor Budi Widyanarko, Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto, Profesor Agusti Ferdinand, Ketua Program Pasca Sarjana MM ya dari Universitas Diponegoro, terima kasih. Dan Profesor Nizam dari Universitas Gajah Mada, Prof terima kasih sekali atas kehadirannya. Juga terima kasih sekali pada perwakilan-perwakilan negara sahabat, teman-teman saya para konsul di sini. Saya lihat ada Ibu Silvi, wakil dari Kerajaan Belanda, Pak Haryanto dari Jerman. Saya juga melihat tadi ada perwakilan dari Polandia, Pak Sudomo, para konsul kehormatan yang ada di sini, juga Pak Ali Markus, terima kasih. Dan teman-teman saya dari Jakarta, dan last but not least yang saya sangat hormati, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Agus Tadi Sasongko dan Ibu Diana. Selamat datang Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya bersyukur sekali pada hari ini akhirnya Senat Akademi ITS memutuskan untuk memberikan Doktor Honoris Causa yang pertama. Ini suatu keputusan yang luar biasa. Saya merasa mendapat kehormatan sekali setelah ITS berdiri selama 50 tahun. Sebuah keputusan yang luar biasa. Saya akan membacakan tesis saya, tetapi bukan dibaca. Saya akan menjelaskan saja secara praktis. Bukunya sudah ada di tiap bag yang ada di ibu dan bapak sekalian. Saya membagi menjadi 3, yaitu why, what, how. Yang pertama, why I receive this Doctor Honoris Causa. Tentunya yang bagian pertama ini adalah isinya perjalanan pemikiran konsep pemasaran saya sejak saya mengenal ilmu pemasaran dari Fakultas Ekonomi Surabaya. Jadi saya lulus SMA Katolik Saint Louis tahun 1965 pada usia umur 17 tahun, sangat miskin sehingga harus masuk ITS dan sambil mengajar di SMP Sasana Bakti. Tapi kemudian dalam perjalanannya kemudian saya ikut mengajar juga di SMA Katolik Saint Louis. Nah, kemudian setelah 5 tahun berturut-turut seperti disebutkan di CV tadi, saya belajar di ITS, tapi akhirnya juga tidak sempat menyelesaikan. Dan teman saya yang paling cepat juga pada waktu itu 9 tahun baru selesai.
Jadi pada waktu itu ITS memang betul-betul teliti untuk meluluskan sarjananya. Dan karena saya tidak punya duit, akhirnya saya mengajar di Saint Louis. Dan ketika 15 tahun sudah mengajar, akhirnya ketahuan juga sama Departemen P dan K, pada waktu itu namanya P dan K, kok ada orang ngajar SMA tapi tidak punya ijazah S1. Karena itu saya diminta untuk 5 tahun, dikasih waktu 5 tahun waktu itu untuk mengambil S1. Saya malu untuk kembali lagi ke ITS karena saya lihat yang ngajar itu lebih muda dari saya. Dan saya memutuskan untuk masuk Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya pada tahun 1980, pada waktu berusia 32 tahun. Disitulah saya mengenal ilmu pemasaran pertama kali, dan kemudian akhirnya jatuh cinta. Dan saya lulus sarjana ekonomi dari Ubaya tahun 85. Saya masuk Ubaya 80 dan 85. Sesudah saya lulus dari Ubaya tahun 85, kemudian saya bekerja di PT Panggung Electronic Industries dan menjadi direktur di PT AM Sampurna. Tapi pada tahun 1990 akhirnya saya mendirikan Markplus sampai sekarang 20 tahun. Nah, pemikiran konsep pemasaran ini dimulai terus terang pada waktu saya mengenali pemasaran di Universitas Surabaya, tetapi kemudian didorong oleh motivasi yang besar ketika saya bekerja sama dengan profesor nomor 1 marketing di dunia, yaitu Profesor Philip Kotler. Nah, kalau kita lihat di dalam buku ini, next, kita melihat sebetulnya apa yang saya lakukan selama tahun 90-an sampai 2010, selama 20 tahun hanya ada 3 hal, yaitu I simplify, I redefine, and I futurize. Saya mensimpelkan buku textbooknya marketing dari Profesor Philip Kotler yang begitu ruwet menjadi simple. Kemudian saya mencoba meredefinisi, dan akhirnya saya melakukan futurisasi, envisioning terhadap marketing itu sendiri. Coba kita lihat what is marketing sebetulnya. Nah, di dalam simplifikasi, next, saya di dalam buku-buku saya bersama Philip Kotler, sebetulnya saya mengatakan bahwa sebetulnya untuk membuat strategi pemasaran itu cukup 4C saja, tidak perlu ruwet-ruwet. Kenalilah kompetitor Anda, kenalilah customer Anda, dan kenalilah change. Ada change yang akan merubah kompetitor, customer, di mana company kita kalau tidak berubah juga tidak akan bisa. Karena itu ketika saya diminta untuk membantu Pak Sapta, terima kasih Pak Dirjen Sapta Nirwandar, ini Dirjen Pemasaran dari Kementerian Budpar, meminta saya untuk memberikan ide. Saya bilang kalau pariwisata Indonesia ada di bawah, siapa kompetitornya, siapa customernya, dan change apa yang terjadi. Ketika saya mengajar di Sespati Polri dari angkatan 8 sampai angkatan 7 sampai 18, 12 angkatan yang benar, itu juga saya minta supaya teman-teman di kepolisian juga menyadari bahwa mereka punya kompetitor, punya customer, dan ada change. Ketika Pak Agus tadi menjadi KSAD, saya diundang untuk sekali saja pernah menjadi dosen tamu Pak di KSAD di Bandung. Saya juga bilang, barangkali perang sekarang itu musuhnya adalah kompetitor, tetapi rakyat yang dimana perang itu terjadi mesti jadi customer. Kemudian ada change. Nah, di dalam buku Rethinking Marketing yang tadi dikatakan oleh Pak Suparno tadi, dikarang oleh saya, ditulis sama saya bersama Profesor Philip Kotler dan juga Profesor Hui Den Wan yang ada di sini, Direktur Nanyang Technopreneurship Center. Where are you, Profesor Hui? Jadi saya bersama beliau dan Profesor Sandra Liu, kita masukkan model yang sederhana ini. Philip Kotler senang sekali pada model ini. Ya, you simplify our model katanya. Jadi dengan memakai model ini maka marketing itu menjadi dynamic. Dengan memakai model ini marketing itu bukan masa lalu, tapi marketing itu menjadi masa yang akan datang. Saya tidak suka SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Tapi dengan 4C ini maka nuansa SWOT akan menjadi TOS, threat, opportunity, karena melihat yang akan datang dulu. Apa threatnya, apa opportunity-nya, baru kita melihat apa weakness kita, apa strength kita. Tapi kalau kita nggak pakai ini, bisa-bisa terjebak strength kita panjang, weakness kita sedikit, kemudian opportunity kita banyak, threat kita sedikit.
Jadi ini adalah simplifikasi dan sebetulnya sekaligus redefinisi terhadap cara melihat marketing. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat slide kedua, inilah inti daripada marketing yang saya selalu mengajak Profesor Philip Kotler untuk mensimplify marketing. Marketing buat saya cuma PDB saja, positioning, differentiation, branding. Kalau kita tidak percaya akan branding, tidak percaya bahwa kita mesti memposisikan branding itu dengan di backup oleh diferensiasi, maka bukan marketing. Itu terjadi pada semua. ITS pun nanti akhirnya mesti mendiferensiasikan dibanding institut-institut teknologi lain. Kemarin Pak Presiden datang ke sini dan menantang ITS dan ITB, saya dengar. Saya kemarin tidak berada di sini, tetapi ini ITS dan ITB belum ngamuk, katanya Presiden. Ngamuk itu berarti tidak boleh cuma over motivated tapi under strategized. Itu nanti kayak banteng kalau ngamuk biasa. Ngamuk dalam arti mesti cari diferensiasi. Saya bangga karena saya melihat di ITS itu banyak sekali keunikan-keunikan. Surabaya dan ITS sudah menjadi hub daripada banyak universitas-universitas lain di Indonesia Timur yang menjadi konektor kepada universitas-universitas di mancanegara. Di dalam Dies Natalis ke-50 ITS barusan ini saya melihat diferensiasi itu jelas. ITS bukan cuma kebanggaan Surabaya, tapi ITS berusaha menjadi konektor antara universitas-universitas kampus di Indonesia Timur dengan universitas-universitas di luar Indonesia. PDB ini, positioning, differentiation, branding ini selalu saya tekankan di mana-mana. Apa diferensiasi kepolisian, apa diferensiasi pariwisata Indonesia, apa diferensiasi diplomasi Indonesia. Ketika saya mengajar di Sesdilu dan Sesparlu calon-calon duta besar, saya juga mengatakan kalau Anda ditempatkan di mana-mana, jangan cuma memasarkan Indonesia is the best, Indonesia is better. Orang tidak percaya lagi, tetapi Indonesia, what is the differentiation of Indonesia? Jadi sebetulnya differentiation itu adalah kunci segalanya. We don't need to be better, we don't need to be the best, but we just need to be different. Dan kalau PDB itu di extend akan menjadi STP, segmentation, targeting, positioning. Karena kita tidak bisa mentarget seluruh market. Marketing mengakui adanya kompetisi. Karena adanya kompetisi, maka market harus disegmen. Dan sesudah disegmen kita pilih mana yang ditarget. Marketing is smart. Marketing tidak boleh menghambur-hamburkan resources untuk segmen-segmen yang bukan target kita. Karena itu STP menjadi satu yang saya gerombolkan menjadi strategi how to win the mind share. Kemudian diferensiasi saya gabungkan dengan marketing mix dan selling. Differentiation, marketing mix dan selling. Product, price, place, promotion adalah marketing mix, itu harus berdasarkan diferensiasi, dan sellingnya juga harus berdasarkan diferensiasi. Dan terakhir, brand harus di backup dengan service yang bagus dan proses yang hebat. Proses harus diperbaiki terus supaya servisnya bagus dan brandnya menjadi bagus. Sehingga kalau bapak-bapak dan ibu-ibu melihat model ini sebetulnya sangat simpel saja. Marketing itu tidak perlu ruwet-ruwet. Marketing is about 3 share. How to win the mind share, how to win the market share, and how to win the heart share. How to do customer management, how to do product management, and how to do brand management. Marketing cuma 3. Tahun 1998 ketika saya ketemu Profesor Philip Kotler di Moskow pertama kali, beliau ingat saya karena model ini sudah dimasukkan di dalam textbook Profesor Warren Gigan di appendix 1. Kemudian dia bilang, Hermawan, please explain to me. 1998 Pak. Jadi pada waktu Indonesia sangat chaotic pada waktu itu. Saya kebetulan sudah ketua Asia Pasifik, saya diundang orang Rusia untuk bicara di World Marketing Conference di Moskow, dan kebetulan Profesor Philip Kotler ada di situ. Dan Profesor Philip Kotler minta dijelaskan model yang dia pernah baca di salah satu textbook yang ditulis oleh Profesor Warren Gigan, number 1 international marketing professor. Beruntung sekali pada waktu itu nobody spoke English in Russia. Jadi saya mempunyai kesempatan untuk menjelaskan itu semua. Dan akhirnya tidak diduga-duga pada tahun 1998 itu dia bilang, your model is brilliant Hermawan, your model is world class, let's go author our first book. Itulah permulaan saya menulis buku dengan Profesor Philip Kotler. Dan saya confess, I'm not a professor, I'm not a PhD, and my English is very lousy. Because in Indonesia we don't speak English. Terus dia bilang, saya sudah profesor, I don't need my co-author to be another professor.
I'm already a PhD, so I don't need my co-author to be a PhD. And I'm very good in English, so I don't need you speak English.